Yang Kemarin sudah sampai apa? bunga majemuk. Bunga majemuk ya. Sekarang dari latihan bunga majemuk ada yang ditanyakan dulu atau enggak? Kalau ada pertanyaan silahkan dulu. Kalau enggak, saya lanjutkan ke bunga efektif. Enggak ada. Tidak, Bu. Ya, sudah dikerjakan semua latihan dari modul. Ya, enggak ada pertanyaan ya. Berarti saya lanjutkan ke bunga apa kok bunga berganda? Bunga apa itu efektif ya atau bunga nyata ya. Jadi bunga efektif atau bunga nyata itu bunga yang sebenarnya, jadi bunga nyata itu bunga yang sebenarnya dibebankan kepada konsumen dalam pembelian kredit. Ya, bunga yang sebenarnya dibebankan kepada peminjam. Jadi ini kaitannya dengan bunga kredit ya, penjualan secara kredit ya. Tidak ada hubungannya dengan kalau kita simpan atau sebagainya ya, tapi ini khusus untuk menghitung bunga yang sebenarnya dibebankan kepada peminjam. Jadi kalau peminjam kan berarti kan eh, seseorang tuh membeli barang secara kredit atau angsuran ya, atau mungkin kalau sebetulnya kan harus barang ya, tapi kalau dalam keadaan sekarang itu kan ada juga yang uang sebagainya ya, jadi sebetulnya kan nggak boleh ya. Jadi bunga efektif itu kaitannya dengan penjualan barang-barang secara kredit atau angsuran itu aja sebetulnya ya. Nah kalau apa setelah kita mengetahui nanti perhitungan bagaimana kita menghitung bunga efektif, nanti kita bisa membandingkan antara pemberi kredit satu dengan yang lain itu sebetulnya bunganya bebannya yang mana yang lebih mahal atau yang lebih murah gitu ya. Jadi itu yang tujuan kita mempelajari bunga efektif. Jadi untuk mengetahui bunga yang sebenarnya dibebankan. Jadi kalau Anda membeli barang, Anda pernah membeli barang secara kredit nggak? Atau Anda tahu ya membeli barang secara kredit itu seperti apa ya? Jadi Anda membeli barang tapi tidak membayar secara cash, tapi membayarnya secara angsuran. Jadi nanti biasanya ada yang menggunakan uang muka, ada yang tidak. Tapi nanti tiap bulan ada yang ngangsur, tapi ngangsurnya bisa juga tiap bulan, ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, mungkin ada yang tiap setengah tahun, ya sesuai dengan periode pembayaran yang disetujui. Itu yang pembelian kredit itu begitu ya. Jadi kita membeli barang yang sifatnya nanti membayar secara angsuran ya.
Nah, kalau membeli barang secara kredit itu kan biasanya kan gini kan. Jadi kita sebelum ke rumusnya ya, mungkin di bawahnya ada contoh soal Mbak, coba dinaikkan Mbak. Di bawahnya lagi, coba contoh soal. Nah ini, oh ini sudah pembayaran, ya, nggak ada contohnya ya. Ini sudah contoh soal ya. Jadi gini aja, saya berikan gambaran juga ya. Jadi gambarannya begini, kalau Anda pernah tahu ya atau membaca ya, mungkin belum pernah ngalamin ya, tapi orang tuanya mungkin pernah, tapi atau pernah membaca ya, karena sekarang kan Anda bisa membaca sampai kemana-mana ya. Misalnya kalau ada pembelian kredit kan ini, harga barang misalnya Rp250.000 ya. Jadi sebuah barang harganya Rp250.000 kalau dibayar cash ya, jadi dibayar tunai ya. Tapi kalau dibayar secara angsuran ya, misalnya harus membayar uang muka sebesar 10%, sisanya diangsur setiap bulan misalnya begitu. Ya, dengan bunga 10% misalnya. Kan seperti itu kan pembelian kredit itu ya. Jadi ada harga barang tertentu misalnya Rp250.000 ya. Kalau akan dibayar secara angsuran, maka harus membayar uang muka 10% ya. Kemudian sisanya akan diangsur setiap bulan dengan tarif bunga 10% misalnya. Berarti Anda ngitungnya gimana? Kan 250.000 dipotong dulu untuk uang muka 10%. 10% dari 250.000 berapa? 25.000 kan? Ya. Jadi 25.000 ini kan dibayar cash sebagai uang muka. Maka sisanya hutang. Ya, sisanya hutang berarti kan dari harga 250 dikurangi 25.000 sebagai uang muka, maka masih ada sisa Rp225.000. Ya. Nah, Rp225.000 ini akan diangsur setiap bulan ya. Ya, akan diangsur setiap bulan selama 1 tahun atau secara tahunan ya. Di mana bunga yang dibebankan 10%, ya kan? Jadi nanti kan kita ngitung angsurannya kan ngitung bunga tunggal kemarin kan. Jadi I sama dengan 225 kali 10 kali 1 per 12 per 100 kan itu kan ya. Itu kan untuk menentukan berapa bunga yang harus dibebankan ya. Nah, kalau sudah ketemu misalnya bunganya ketemu berapa, kemudian nanti kan ditambahkan atau dijumlahkan kemudian dibagi dengan 12 atau dibagi dengan banyaknya angsuran. Maka itu adalah besarnya uang yang harus diangsur atau yang harus dibayar tiap bulan untuk membayar cicilan dari barang tersebut yang kita beli. Nah, kan seperti itu kan kalau namanya kita membeli barang secara kredit atau angsurannya. Jadi pada saat kita menghitung berapa besarnya angsuran tiap bulan yang harus dibayar, itu kan kita tahunya kan bunganya 10%. Jadi misalnya tadi ketemu angsuran per bulannya misalnya 50.000 misalnya. Ya, jadi misalnya ketemu angsuran tiap bulan 50.000 kan berarti nanti kan Anda selain membayar uang muka tadi yang 25.000, Anda tiap bulan kan membayar 50.000 sampai dengan 1 tahun yang akan datang ya, yang kemudian dianggap lunas ya. Nah, dari kasus ini kan Anda tahunya kan bunga pinjaman atau bunga angsurannya kan 10%. Nah, di mana 10% itu kan dihitung untuk menentukan besarnya bunga sehingga Anda bisa menentukan tadi besarnya angsuran per bulan. Jadi nanti setelah dihitung misalnya ketemu 50.000 tadi, Anda kan bulan pertama membayar 50.000. Nanti bulan kedua membayar lagi 50.000. Bulan ketiga membayar lagi 50.000 dan seterusnya sampai 1 tahun yang akan datang Anda membayar 50.000. Nah, misalnya gitu kan ya. Nah, ini kan yang Anda tahu bahwa bunga pinjaman itu adalah 10%. Jadi sebetulnya enggak. Jadi ada yang namanya bunga efektif ya, yaitu bunga yang sebenarnya dibebankan kepada pembeli yang membeli secara kredit tadi. Jadi bunganya bukan 10% tapi bunganya lebih tinggi. Ya, itu yang kita sebut nanti bunga efektif. Jadi nanti kita bisa ngitung. Sebetulnya kalau ada tawaran dengan bunga 10% untuk pembayaran barang secara kredit itu bunga efektifnya berapa sih? Atau bunga yang sebenarnya dibebankan berapa sih? Jadi nanti akan kita hitung menggunakan rumus bunga efektif ya. Nanti akan ketemu bahwa bunga yang kita bayar untuk pembelian barang secara kredit itu hampir 2 kali lipat dari bunga yang dinyatakan di awal.
Jadi kalau tadi dinyatakan bunganya kan 10% ya. Nanti kalau kita hitung bunga efektifnya itu akan mencapai hampir, kan tadi 10%, berarti hampir 20%, 19% sekian gitu. Ya. Jadi kenapa lebih mahal seperti itu ya, apa bunga efektifnya? Karena pada saat kita membayar angsuran tiap bulan itu tidak diperhitungkan sebagai pengurang pokok. Jadi bunga yang kita bayar tiap bulan itu adalah bunga rata-rata yang dihitung berdasarkan pada besarnya uang pinjaman awal, yaitu yang tadi Rp225.000. Padahal kan kita tiap bulan ngangsur kan ya 50.000, berarti 50.000 itu kan angsuran pokok plus bunga. Ya, nanti bulan kedua 50.000. Dan harusnya kalau kita bayar rutin tiap bulan kan lama-lama kan harusnya utang kita tuh makin kecil kan. Karena dibayar pokok plus bunga, pokok plus bunga. Nah, harusnya kalau hitung bunga, maka bunganya pada saat-saat periode berikutnya harusnya juga makin berkurang ya, makin kecil ya, karena pokoknya makin kecil, maka bunganya pasti ya makin kecil. Nah, itu tidak dihitung karena kita dianggap hutangnya dari awal walaupun sudah mengangsur tiap bulan itu dianggap sama. Ya, karena kita menggunakan bunga tunggal tadi. Jadi ini yang disebut dengan bunga efektif. Jadi sebetulnya beban bunga yang dibayar oleh konsumen untuk pembelian kredit itu lebih besar, sangat lebih besar ya, hampir 2 kali. Nanti kalau kita hitung coba nanti ya kita coba ya. Seperti itu. Jadi pemahamannya bunga efektif itu. Jadi bahwa bunga efektif itu bunga yang sebenarnya dibebankan kepada konsumen dalam pembelian kredit karena angsuran tiap bulan yang kita bayarkan tidak dianggap sebagai pengurang hutang ya, sedangkan bunga yang kita bayar dihitung berdasarkan pada hutang awal yang pertama kali. Ya. Jadi beban angsuran kita tiap bulan itu tidak dianggap atau tidak diperhitungkan ya sebagai pengurang. Kalau diperhitungkan sebagai pengurang tentunya bunga kita tiap bulan akan selalu berkurang tentunya ya bunganya. Nah ini yang disebut dengan bunga efektif atau bunga nyata ya. Jadi bunga efektif atau bunga nyata adalah bunga yang sebenarnya dibebankan kepada pembeli pada pembelian kredit. Ya. Nah kita lihat ya kita ke rumus dulu Mbak, biar nanti Anda memahami rumusnya. Kita turunkan dulu. Nah, kita untuk menghitung bunga efektif itu ada 2 rumus yang bisa kita gunakan. Dua-duanya bisa digunakan. Kalau kita hitung itu hasilnya sama ya. Cuman 2 rumus ini perbedaan di variabel yang digunakan. Jadi kalau kita akan menggunakan rumus mana yang akan digunakan ya tergantung yang diketahui dari soal itu yang mana sehingga kita nanti lebih mudah ya. Kalau menggunakan yang belum ada faktornya kan nanti kita harus nyari dulu. Ya. Jadi ini rumus yang pertama I sama dengan rumus yang pertama ya R kecil. Jadi R kecil ini beda dengan R besar yang kemarin ya. Kalau R besar kemarin kan tarif bunga rata-rata per tahun atau tarif bunga tunggal ya dalam persen per tahun. Nah R kecil ini tarif bunga nyata persen per tahun ya. Jadi tarif bunga nyata atau tarif bunga efektif ya. Jadi R kecil. Kalau R besar tarif bunga rata-rata atau tarif bunga sederhana ya persen per tahun sama. Kemudian 200 itu konstanta, kemudian M ya M kecil ya, M kecil ini jumlah pembayaran dalam 1 tahun ya. Anda perhatikan M ini adalah jumlah pembayaran dalam 1 tahun. Jumlah ini artinya frekuensi ya, bukan jumlah rupiahnya tapi frekuensinya, banyaknya ya. Jadi banyaknya pembayaran dalam 1 tahun, lebih tepat ditulis banyaknya sebetulnya daripada jumlah ya. Jadi banyaknya pembayaran dalam 1 tahun. Jadi banyaknya pembayaran dalam 1 tahun ini tergantung dari periode pembayaran angsuran. Kalau kita membayar angsurannya bulanan, artinya kita membayar tiap bulan, ada tiap bulan mengangsur, maka M kecil ini 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Ya. Kalau kita membayarnya kuartalan atau kita mengangsur tiap kuartal, maka M kecil ini 4 karena 1 tahun ada 4 kuartal. Ya, jadi M kecil itu adalah banyaknya pembayaran dalam 1 tahun. Kalau kita membayarnya mingguan, maka M kecil ini adalah 52. Kalau kita membayarnya semesteran atau setiap setengah tahun, maka M kecil ini ada 2. Jadi itu sudah pasti M kecil ini. Ya, karena apa? Karena merupakan banyaknya periode pembayaran dalam 1 tahun. Ya, itu M kecil. Kemudian setelah M kecil ini M kali I. I-nya I besar. Jadi I besar ini kan kemarin sudah beda ya kalau I besar dengan I kecil ya. Kalau I besar itu berarti bunga yang dibayarkan. Kalau I kecil kemarin apa? Tarif bunga per periode penggandaan pada bunga majemuk. Ya. Jadi beda. Nah, ini yang dipakai I besar. Jadi I besar di sini adalah
jumlah bunga yang dibayar. Jadi jumlah ini dalam rupiah ya. Banyaknya atau besarnya bunga yang dibayar ya. Jadi kalau tadi itu banyaknya pembayaran berarti frekuensinya, kalau ini besar jumlah, jadi besarnya total bunga yang dibayar. Kemudian dibagi dengan D kali N plus 1. Nah, D ini adalah hutang awal, jumlah uang yang atau hutang yang awal ya. Jadi kalau tadi kita buat contoh misalnya ada uang muka, maka uang muka tidak dianggap hutang ya, dikurangi dulu. Kemudian N, nah N ini mau besar mau kecil nggak ada pengaruhnya kalau N. Jadi N itu adalah jumlah pembayaran angsuran. Jadi jumlah di sini juga dalam arti frekuensi ya N ini. Bukan jumlah uang ya, tapi jumlah frekuensi atau banyaknya. Jadi N itu banyaknya pembayaran atau banyaknya angsuran. Jadi kalau misalnya tadi kita hutang 2 tahun ya dengan pembayaran tiap bulan ya, mengangsur tiap bulan, maka N ini adalah 24. Ya, jadi Anda bedakan antara M dengan N. Ya, kalau N itu banyaknya pembayaran dalam 1 tahun, kalau N banyaknya pembayaran total, ya artinya sampai lunas. Jadi kalau hutangnya, misalnya kita berhutang 2 tahun, ya, membayar angsuran 2 tahun, membayarnya angsurannya tiap bulan, maka M kecilnya adalah 12, N-nya adalah 24. Ya, karena 2 kali 12. Nah, itu yang namanya bunga efektif untuk rumus yang pertama ya. Jadi Anda perhatikan notasi-notasinya ini maksudnya masing-masing apa ya, supaya nggak keliru ya. Yang ini yang perlu Anda bedakan di sini adalah antara M dengan N ya. Jadi sama-sama frekuensi pembayaran, tapi yang M ini yang per tahun, kalau N yang total sampai lunas. Ya. Kemudian turun lagi Mbak yang rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua lebih sederhana ya, karena hanya lebih sederhana ya tentunya ya, tapi tergantung yang diketahui juga ya. Jadi R untuk mencari bunga efektif ini 2 konstanta kali R kali N. Jadi Rn ini bukan Rn ya, tapi R kali N dibagi N plus 1. 2 adalah konstanta, R adalah tarif bunga rata-rata per tahun atau tarif bunga tunggal persen per tahun. Ya, jadi R itu tarif bunga rata-rata atau tarif bunga tunggal per tahun. Ya, kemudian N kecil ini sama dengan N yang sebelumnya, jumlah total atau banyaknya periode angsuran total. Jadi total periode angsuran gitu aja. Anda boleh pakai istilah lain, jadi mungkin kalau di sini mungkin nanti harus ada penjelasan ya. Jadi N ini sama, N besar sama N kecil itu nggak ada bedanya, sama ya, jumlah total pembayaran sampai lunas ya. Jadi frekuensinya. Jadi kalau tadi hutangnya 2 tahun, bulanan berarti 24. Kalau 2 tahun kuartalan berarti 8. Kalau 2 tahun mingguan berarti 104 dan seterusnya. Itu N. Nah, ini dua rumus untuk mencari bunga efektif ya. Anda boleh gunakan yang mana yang sesuai tentunya yang diketahui. Kalau R-nya belum diketahui ya Anda kalau pakai rumus ini berarti harus menghitung R dulu ya. Nanti bisa gunakan rumus yang pertama. Nah, kita ke contoh dulu. Contoh 1 ya nih ya. Jadi kalau dia membeli mesin ketik harganya Rp250.000, membayar sisanya tambah bunga rata-rata 10% dengan cicilan 12 kali setiap bulan, berapa besarnya bunga efektif? Nah, jadi ini kalau dia membeli mesin ketik ya sebesar harganya 250, tidak ada ketentuan uang muka, berarti semuanya dianggap hutang. Jadi hutangnya adalah Rp250. Ya, kemudian dia bunganya dinyatakan 10%, cicilannya 12 kali per bulan. Berarti kan 1 tahun ya. Maka kita hitung berapa bunga yang ini langsung bunga efektif ya yang dicari ya. Jadi karena ini sudah ada, ini adalah hutang awal, sudah ada R-nya, sudah ada N-nya, kita bisa langsung pakai rumus yang kedua, 2 kali R kali N dibagi N plus 1. 2 konstanta, R-nya 10, nah itu sudah diketahui. Kemudian N-nya, N kan per bulan, ya 12 kali berarti 12 N-nya. Di sini tetap N-nya 12, saya tinggal kita hitung. Jadi ketemunya bunga efektif per tahun 18,45%. Nah ini kan ya. Jadi dari bunga yang awal dinyatakan kelihatannya hanya 10% untuk pembelian secara kredit, ternyata setelah kita hitung bunga efektifnya 18,46%.
Jadi ini bunganya ternyata kan tinggi sekali kan ya. Jadi bunga yang dibebankan itu bukan 10% tapi ini kenapa? Karena ini kita tiap bulan membayar angsuran tapi tidak diperhitungkan sebagai pengurang pokok hutang. Jadi hutang kita dari awal sampai lunas itu dianggap tetap 250 terus. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua, harga sebuah kalkulator 27.500. Ya, Bagong membeli dengan uang muka sebesar 5.000, sisanya diangsur per minggu selama 1 tahun. Jadi ini pembayaran angsurannya mingguan ya atau tiap minggu. Ya. Jika angsuran tiap minggu Rp475.000, tingkat bunga rata-ratanya berapa, tingkat bunga efektifnya berapa. Nah, jadi ini hutang. Ya, ini belum hutang ya, karena ada uang muka 5.000, berarti hutangnya 27.500 dikurangi 5.000. Jadi hutangnya 22.500 ya. Nih, ya, hutangnya 22.500 ya. Karena pembayarannya tiap minggu selama 1 tahun, maka M dan N sama 52 ya, karena hanya 1 tahun. Jadi M kecil dan N kecil sama. Nah, angsurannya diketahui per minggu 475, maka total angsuran yang dibayarkan nanti adalah 52 kali 475, 24.700 rupiah. Ya. Nah, selisih antara angsuran yang dibayarkan dengan utang awal ini yang disebut dengan bunga. Jadi bunga yang dibayar 2.200 rupiah. Ya, ini bunga yang dibayar. Kemudian kita masuk ke bunga tunggal untuk rumus untuk mencari tarif bunga tunggalnya berapa. Ya, masukkan aja ke rumus ya untuk nyari R berarti 2 ini bunganya, ini utang awal kali 100%. Jadi bunga rata-rata atau bunga tunggal dari soal ini adalah 9,78%. Ya, kemudian tarif bunga efektif kita lihat yang diketahui di sini. Anda bisa pakai rumus pertama, bisa pakai rumus kedua, hasilnya sama ya, karena ini R-nya juga sudah ada, maka Anda pakai rumus kedua juga bisa, pakai rumus pertama juga bisa. Nah, jadi dihitung, dimasukkan rumus saja nih 200 M-nya 1 tahun 52 karena mingguan, ini bunga yang dibayar, ini hutang awal, N ditambah 1. Nah, ketemunya 19,19%. Nah, ini kan kelihatan ya, jadi R-nya itu bunga tunggalnya atau bunga pinjamannya dinyatakan di awal 9,78%, ya tidak mengangsur tiap bulan, setelah dihitung efektifnya ternyata 19,19%. Jadi hampir 2 kalinya kan ya. Nah, ini yang namanya bunga efektif atau bunga nyata. Cara menghitungnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang nomor 3, nah, yang nomor 3 tarif bunga efektifnya diketahui, yang ditanyakan bunga tunggal atau bunga yang dibayar ya. Jadi sama saja ini adalah hutang, kemudian ini ada belum ya, ini belum hutang ya, ini harga barang kalau dibayar tunai Rp300.000, membayar uang kalau dibayar secara angsuran maka harus membayar uang muka Rp25.000. Maka sisanya adalah hutang Rp275.000 ya, akan dibayar setiap bulan selama 1 tahun ya. Setelah dihitung tarif bunga efektifnya diketahui sekian. Nah, berapa besarnya angsuran tiap bulan. Nah, jadi ini hanya variasi soal aja supaya Anda lebih paham, tidak selalu menghitung bunga efektif, tapi tanda bunga efektifnya sudah diketahui, Anda mencari besarnya angsuran tiap bulan ya. Jadi hanya perbedaan pertanyaan aja dari rumus yang sama ya. Jadi tinggal dimasukkan rumus saja nih, R 200, M-nya 5 bulan ya ini ya. Nah, bulan berarti M-nya 12 kali 1 kali L ya, kali L yang dicari ya. I ya, bukan L. I yang dicari, ini hutang, D, N-nya tetap 12 karena 1 tahun, terus 1. Ya, tinggal dimasukkan rumus, dihitung, ketemu I-nya 24.995. Ya. Jadi angsuran per bulannya berapa? Angsuran per bulan yang harus dibayar adalah hutang awal Rp275.000,
Ini kok angkanya banyak banget ini. Jadi hutang awal angsuran tiap bulan ya tinggal hutang awal ini kan hutang awal ya 275.000 ditambah bunga yang kita hitung tadi dibagi 12 sebetulnya ya. Jadi angka ini tambahan angka yang tidak ada artinya ya yang 599 ini dicoret aja. Jadi ini yang benar ini 275.000 plus 24.995 dibagi 12. Jadi ketemunya 25.000 ya ini kalau dibulatkan. Jadi setiap bulan harus membayar sebesar Rp25.000. Nah, ini yang namanya bunga efektif. Jadi ini hanya pertanyaan yang beda aja, tapi sebetulnya ini bunga efektif ya. Mencari bunga angsurannya. Ya, itu yang namanya bunga efektif, contoh-contohnya. Jadi nanti Anda bisa lebih memahami dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di modul. Ini rangkuman, ini hanya rangkuman dari atas. Nah, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada pertanyaan, maka Anda silakan mengerjakan latihannya. Silakan dulu kalau ada pertanyaan dulu untuk bunga efektif boleh, bunga tunggal boleh, bunga majemuk boleh, silakan. Bunga ya. Jadi bunga sudah selesai hari ini untuk penjelasannya. Kemudian berarti kita ini minggu ke-14, minggu depan masuk ke minggu ke-15, 16, 17, 18. Berarti kita masih ada waktu belajar 4 minggu. Masih ada satu materi yang belum kita pelajari yaitu anuitas. Anuitas kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu ya untuk latihan. 2 minggu cukup lah. 2 minggu, tapi Anda 2 kali ya. 2 minggu mungkin sampai 2,5 minggu cukup ya. Jadi nanti ini bunga sudah selesai. Saya akan adakan dulu tes harian untuk materi yang sudah dipelajari yaitu berarti depresiasi dan bunga ya. Nah, kira-kira kapan? Kalau ini hari ini selesai bunga, berarti Anda masih ada pertemuan lagi hari Jumat ya. Hari Jumat latihan soal dulu silahkan. Nanti minggu depan kita jadwalkan untuk tes ya. Mungkin kalau nggak hari Rabu, berarti hari Jumat. Nanti Anda pilih silahkan. Tes harian untuk materi depresiasi dan bunga. Nah, silakan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan materi. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah paham semua berarti? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, berarti Anda silahkan mengerjakan latihan soal. Ya, jadi soalnya, coba Mbak turunkan Mbak soalnya, saya lihat soalnya ada berapa. Yang bunga efektif, ini yang nomor 20 ya, mulai nomor 20 ya. Oh, nomor 19 sudah itu angsuran bulanan yang sama. Nomor 19 sudah ada bunga efektif. Ya, jadi nomor 19, nomor 20, nomor 21 ya. Jadi ada 3 latihan soal, silahkan dikerjakan. Silakan dikerjakan soal nomor 19, 20 ya. Kalau yang lainnya sudah selesai, berarti tinggal mengerjakan bunga yang efektif ini. Ya, jadi silakan dikerjakan soal bunga efektif. Nanti kalau ada pertanyaan masih ada waktu, berarti minggu depan, ya. Nanti minggu depan besok ya, besok Jumat masih ada waktu. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di hari Jumat. Sekarang dikerjakan dulu. Nanti minggu depan Anda mau hari Jumat atau mau hari Rabu untuk tes hariannya ya, materinya depresiasi dan bunga. Mau hari apa? Rabu aja pokoknya. Kalau Jumat kan biasanya kesusu karena kan Jumat kan hari jam terakhir ya, jamnya Jumatan. Iya, Rabu boleh, Bu. Rabu ya. Jadi nanti Rabu kita untuk latihan nanti saya beri soal. Tapi El Nino-nya belum selesai, belum clear ya. El Nino masih error ya. Nanti Iya, masih error ini. ya, masih B aja. Ya nanti kita lihat ya minggu depan masih ada 1 minggu. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita bisa tutup untuk Zoom-nya. Tadi yang Mbak Clarissa ya yang jadi hostnya ya. Kalau ya, selamat siang semua. Yang Selamat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, selamat belajar ya. Terima kasih.